Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mondok Lama Emang Betah. Hari ini spesial banget karena kita nggak cuma ngobrol soal Mondok Lama, tapi kita ngobrol sama orang yang benar-benar membuktikan arti lama itu sendiri. Beliau adalah salah satu santri paling senior di pondok kita. Sudah melewati jadi santri baru, homesick, sampai sekarang ini beliau menjadi salah satu santri senior di pondok kita. Kita sering dengar cerita dari alumni yang sudah keluar, tapi hari ini kita dengar langsung dari orang yang masih berjuang, masih bertahan, dan masih menjalani prosesnya. Jadi pertanyaannya tetap sama, Mondok Lama emang betah? Atau ada rahasia di balik ketahanan seorang santri senior? Baik, langsung saja. Terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast ini. Merupakan kebahagiaan bagi kita bisa ngobrol langsung dengan salah satu senior. Mungkin sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam, boleh dong perkenalkan diri kepada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Izatul Fitria, santri Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fatah 2, asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, baik Mbak Ana. Bisa tolong diceritakan bagaimana awal Mbak Ana masuk ke Pondok Al-Fatah? Apa dari kemauan sendiri atau memang arahan dari orang tua? Jadi waktu itu saya mondok dari tahun 2011. Wah, sudah hampir 15 tahun ya? Iya, sudah lumayan lama ya. 15 tahun berjalan. Iya. Jadi waktu itu kebetulan abi saya menjadi panitia pengajian perkumpulan orang-orang Malang di Balikpapan. Saat itu mengundang Almarhumah Abah Kiai Muhammad Jafar Shodiq Rifai untuk mengisi pengajian tersebut. Dan di sana waktu itu kebetulan juga kakek saya mampir ke Balikpapan, kan kakek saya aslinya dari Malang. Waktu itu sedang kunjungan ke Balikpapan. Jadi bertemulah kakek saya dan almarhumah Abah Yai Muhammad Jafar Shodiq Rifai. Kebetulan mereka berdua ini adalah teman dulu waktu mondok di pondok pesantren. Kalau boleh tahu, dulu pernah mondok di mana kakeknya Mbak Ana dan Abah Yai? Waktu itu beliau bertemu di pondok pesantren Jeru, Oh, Kiai Mujahid Tumpang kalau nggak salah ya. Berarti masih mencakup lokasi Malang, benar seperti itu ya. Dan beliau itu lama tidak bertemu, mungkin puluhan tahun tidak bertemu, dan surprise-nya mereka bertemu di Balikpapan. Wah, hebat sekali ya. Lama tidak bertemu, bertemunya di Balikpapan sudah sama-sama berhasil. Iya. Oh. Bahkan waktu itu Abah Yai itu saking surprise-nya ya ketemu mbah saya kan bernama menerima kado gitu, surprise. Mbah saya itu bernama Diviati. Jadi Iya. saat itu Abah Yai waktu pertama ketemu tuh langsung, ya Allah Din, tak kira kamu mati. Jadi ya Allah Din, kira kamu tuh udah mati. Saking lamanya nggak bertemu, bertemu tuh udah jadi kakek, udah punya cucu. Iya. Gitu. Jadi menghadirilah perbicaraan reuni lah bagi akhirnya beliau Abah Yai itu tahu tentang saya, karena saya waktu itu kebetulan kelas 6 SD. Jadi Abah Yai kata kepada abah saya, pasti kepada abi saya, udah pondokan saja di saya waktu nanti lulus. Di saya soalnya udah ada sekolahnya. Berarti memang dari awal sudah ada niat, ditambah dengan yakinnya orang tua yang membuat Mbak Ana ini semakin bertekad untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Iya, jadi dulu sebenarnya emang kepingin, cuman terhambat karena belum
ada pondok yang meyakinkan, maksudnya kita kan jauh, jadi kalau mau mondokin saya harus yang seenggaknya ada saudara yang kenal atau seenggaknya kenal dengan seluk-beluk pondok tersebut. Jadi waktu itu sebenarnya udah pasrah, gak usah mondok, udah daftar di NTS Negeri Balikpapan waktu itu, ya udah keterima juga. Dan ketika Abah Yai menawarkan, karena sudah kenal beliau, sudah tahu beliau ini temannya kakek, jadi bismillah langsung berangkat ke sini. Berarti malah ada saudara atau gimana? Iya, kebetulan memang saya kelahiran Malang, orang tua juga asli Asli. Malang gitu. Cuma merantau waktu saya masih TK. Masih Mbak Ana masih kecil banget. Iya. Saya nggak tahu. Oke, kalau boleh jujur ya, Mbak Ana pernah nggak merasa ingin pulang, ingin menyerah, ingin menyudahi semuanya? Ya, itu suatu yang apa ya, universal ya, kayak semua orang itu pasti kan beradaptasi. Jadi kalau ke tempat baru pasti merasakan nggak betah, kepingin move aja, kepingin pergi, pingin, itu pasti ada gitu. Apa yang membuat Mbak Ana nggak betah di sini? Ada 3 faktor. Yang pertama tentunya homesick ya. Teman-teman pasti sekalian ngerasain homesick, kayak kangen rumah, kangen orang tua, kangen suasana rumah. Bahkan sekarang aja kadang lihat teman-teman yang lagi dikunjungin ibunya, terus kayak cipika-cipik itu rasanya tuh kayak Excited banget iya, gitu. kepingin tapi nggak bisa. Tapi bukannya Mbak Ana yang rumahnya jauh. iya gitu, tapi bukannya saya sedih mereka dikunjungin orang tua, enggak. Saya juga ikut senang kok kalau mereka kunjungan orang tua, pasti saya juga dapat, kadang mereka ngasih makanan gitu kan. Saling berbagi kebahagiaan. Iya betul. Tapi ya namanya juga kepingin gitu. Gitu. Jadi kayak masih nangis awal-awal tuh, kayak berbulan-bulan nangis sendirian, nangis dalam selimut, nangis di kamar mandi. Itu pastilah. Terus yang kedua masalah temen ya, kayak semua juga pasti kayak gitu sama temen, kayak ada nggak cocoknya diomongin temen. Kalau anak sekarang istilahnya tuh kayak bullying perkataan gitu kan ya, teman-teman apa temennya ngomong gini nggak suka gini kan, ada yang bikin risih, nggak betah gitu, dijauhin sama temen gitu. Terus kalau yang ketiga itu ya dari lihat dunia luar sih. Kebetulan saat itu kan saya angkatan pertama gitu, jadi mbak-mbak saya, senior saya yang sekolah itu sekolah di luar semua. Kalau boleh tahu sebelum ada sekolahnya, Mbak Sandri sekolahnya di mana ya? Jadi mbak-mbak dulu sekolahnya di luar area pesantren, tapi masih dalam lingkup Singosari. Jadi setiap hari lihat mbak-mbak berangkat dengan fitur riangnya, terus pulang-pulang bawa banyak cerita, bawa banyak jajan. Jadi kan kita tuh pasti pingin sekolah di luar, ngerasain punya teman di luar tuh gimana, kayak bebas di luar tuh pasti kepingin banget. Lalu apa yang membuat Mbak Ana bisa bertahan di sini? Padahal waktu itu Mbak Ana masih di titik penghabisan, Mbak Ana ingin pulang, ingin menyerah, ingin semuanya. Untuk bertahan, alasan bertahan tuh juga banyak sih. Yang pertama dari orang tua tentunya. Apalagi kan perjuangan orang tua memondokkan saya di sini itu sangat nggak mudah gitu. Apalagi saya tahu juga waktu itu karena memondokkan saya mendadak, jadi orang tua itu mengerahkan banyak upaya untuk mengumpulkan dana biar saya bisa berangkat. Karena waktu itu kan pakai pesawat kan, jadi kan butuh banyak biaya gitu. Jadi waktu itu aja yang mengantarkan saya hanya umi saya aja. Langsung dari bandara langsung ke pondok. Jadi perjuangan dari segi biaya mereka itu berjuang banget. Terus sampai sekarang pun mereka masih berjuang kan. Kalau waktu liburan pun kan saya kan butuh tiket kan, banyak lah biaya yang mereka keluarkan.
Kalau saya ingat-ingat itu, kalau saya mau berhenti di tengah-tengah, semua uang yang mereka habiskan akan sia-sia. Luar biasa sekali ya perjuangan orang tua Mbak Ana ini. Terus yang kedua ya dari support guru, terutama Almarhumah Bayai Muhammad Jafar Shadiq dan ibunya Darul Maksuruha. Apalagi waktu saya awal-awal masih jadi anak baru itu, ibunya itu sering manggil saya ke dalam, dikasih jajan gitu. Terus waktu kayak mau liburan gitu disemangatin, yang sabar ya gitu. Kayak Abah Yai juga harus selesai begini-begini, nggak boleh berhenti di tengah-tengah, gitu, harus semangat. Jadi beliau support terus. Ingat perjuangan orang tua kita ya. Iya. Guru-guru yang lain juga terus support lah, seperti guru dulu SMP SMA pun, karena memang tahu saya anak jauh gitu ya, jadi sering kayak ya semangat gini-gini, kayak mereka ya pokoknya nyemangatin semua. Terus yang ketiga juga dari teman-teman sih, kayak ya memang dulu pernah ada dalam fase kayak bullying teman-teman gitu kan, tapi ya teman-teman juga yang bikin saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Kayak jadi teman-teman saya yang sudah boyong pun, yang sudah lulus dari sini pun banyak yang support saya waktu kesini, kayak Ana yang semangat gini-gini, bawain saya makanan, bawain saya jajan gitu, kayak kamu tuh nggak sendirian, kayak semangat gitu. Mereka support terus kayak sampai sekarang, walaupun sekarang ini saya satu angkatan tinggal sendirian. Tapi teman-teman kuat saya, ya Mbak Ana ini. iya alhamdulillah kuat, gak kuat ya. Tapi ya itu teman-teman alhamdulillah ada yang nggak lupa sama saya, jadi mereka support saya sampai sekarang. Jadi kita bisa tahu bahwa pertahanan itu dari support orang tua, support guru, support teman, dan yang pasti dari mindset kita ya. Pun kadang kita tahu teman itu gak semuanya baik, kadang ada yang jelek, kadang ada yang baik, beneran baik atau memang pura-pura baik di depan tapi buruk di belakang. Tinggal kitanya saja mau bisa menempatkan diri seperti apa, mau memahami situasi yang kita alami dengan bagaimana. Jadi mindset itu penting banget, jadi dalam bersosialisasi sama teman itu penting banget. Jadi nggak semua teman tuh jahat kok, walaupun misalnya mereka jahat, itu pasti ada sisi baiknya. Jadi bahkan dulu pernah kayak teman saya yang jahat, malah sekarang tuh jadi teman dekat, malah dia yang paling banyak membantu saya, karena ya itu kita kan nggak tahu di masa depan nanti kita sama mereka gimana gitu kan. Jadi ya itulah pentingnya jangan terlalu menilai orang dari luarnya atau menilai orang dengan cepat, soalnya seperti itu. Kalau membahas tentang momen-momennya Mbak Ana selama di pondok, ada nggak momen Mbak Ana yang paling berpengaruh dalam kehidupan Mbak Ana? Momen yang paling berpengaruh sebenarnya waktu itu bertepatan sedonya atau meninggalnya almarhumah Abah Yai Muhammad Jafar Shadiq. Kok bisa? Waktu itu pas banget beliau sedo waktu setelah hari ulang tahun saya. Jadi waktu habis happy terus besoknya tahu beliau sedo. Jadi kagetnya tuh kayak kaget banget. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya menangisi orang yang meninggal. Berarti dulu-dulunya Mbak Ana nggak pernah merasa sedih, menangis pas ada yang meninggal dari kerabat. Iya, jadi kayak kakek nenek saya maksudnya kakek nenek saya meninggal pun saya sedih, tapi nggak sampai nangis gitu. Waktu Abah Yai yang meninggal tuh rasanya tuh kayak terpukul banget gitu. Tapi ini kan memang fondasi terbesar saya mondok di sini adalah beliau. Luar biasa sekali ya Mbak Yai dalam fondasinya Mbak Ana sampai
Mbak Ana pun merasakan kesedihan yang mendalam ketika beliau telah meninggalkan kita semua. Iya, jadi waktu itu karena saya banyak menaruh harapan masa depan saya yang ada beliau di dalamnya. Jadi ketika beliau meninggal dan harapan-harapan itu runtuh, itu jadi perasaan saya tuh rasanya hancur gitu. Jadi setelah karena sakit terpukulnya itu membuat saya banyak berpikir, banyak apa ya, banyak bermuhasabah diri lah gitu ya. Saya berpikir harus begini-begini tuh tiba-tiba kayak pikiran itu ya apa ya ke switch gitu, jadi kayak langsung berbalik pikiran. Saya harus pokoknya yang intinya tuh saya apapun yang saya hadapi ke depannya, saya harus bisa membanggakan beliau, saya harus bisa mewujudkan harapan yang beliau harapkan kepada saya harus bisa memperjuangkan apapun demi ridho beliau dan ridho guru yang lain. Perbaiki kehancuran yang pernah dialami. Dan setelah itu juga kan waktu itu sekitar umur 17 atau 18 tahun, jadi saya mulai mencoba banyak hal baru seperti editing, desain grafis, dan mengikuti beberapa organisasi yang ada di pesantren. Salah satunya waktu itu saya mulai ikut majalah di madrasah gitu. Jadi ya itu, jadi saya mulai sibuk ya setelah kepergian beliau itu, mulai sibuk dan ya mencoba banyak hal baru lah tentunya. Selain itu ada nggak momen Mbak Ana yang paling berpengaruh, yang paling menarik menurut Mbak Ana? Ya selain itu kalau menarik apa ya, enggak, kalau buat saya semua kejadian itu menarik ya, kayak kejadian sama teman-teman, semua pengalaman itu semua menarik dan berpengaruh banget. Tapi yang berpengaruh banget itu adalah fase-fase setelah kepergian beliau dan fase-fase di mana teman saya perlahan-perlahan pulang gitu kan. Jadi apalagi saya sendiri kan ini semenjak 3 tahun terakhir, jadi waktu teman-teman saya yang terakhir wisuda dan pulang itu adalah fase yang kayak aduh, saya harus menghadapi beberapa tahun ke depan ini sendirian gitu, rasanya kayak berat, bisa nggak ya gitu. Ada nggak pelajaran yang bisa Mbak Ana petik di pondok setelah sekian lama ini? Pelajaran yang paling penting adalah being on proses ya, jadi mengikuti proses step by step. Karena dari saya dulu yang masih baru, masih nggak tahu apa-apa, masih nggak punya temen atau segalanya gitu kan, ya on the process saja. Walaupun toh saya mondok selama ini sih sebenarnya juga apa ya, pintar kan juga enggak juga, jadi ya udah, tapi ya ikut prosesnya aja, dihadapin apa aja yang ada dalam proses tersebut, masalah apapun itu, masalah dari diri sendiri atau masalah dari luar, ya mau nggak mau harus dihadapi untuk bisa masuk ke step selanjutnya. Ya harus lulus ujian lah, di ujian apapun ya harus dikerjain. Oh kan Allah kan pasti ngasih kan ya menurut takaran masing-masing kan, nggak mungkin yang kayak anak ujian kelas 6 SD dikasih soal kuliah gitu kan, nggak mungkin. Jadi percaya aja sih kalau Allah itu ngasih ujian tuh pasti kamu tuh bisa. Ada nggak pesan dari Mbak Ana untuk santri yang masih berjuang di pondok dan beberapa alasan bahwa pondok pesantren itu memang layak untuk untuk diperjuangkan? Pesan-pesan buat teman-teman santri yang sekarang masih berjuang
atau mungkin bagi teman-teman yang punya niat untuk mondok di pesantren, pesan saya ya mondok itu udah paling benar. Karena dari sekarang kan kehidupan di luar itu kan apa ya, pergaulan bebas gitu kan, ya semua serba digital, ya, sulit kan mengontrol diri, menjaga diri, ngerem gitu. Jadi pondok pesantren itu adalah opsi yang terbaik menurut saya. Lebih guru-guru saya tuh sering mengatakan mayuritillah yutaqifin. Jadi orang yang oleh Allah akan dikehendaki menjadi orang baik itu pasti oleh Allah akan dipahamkan oleh ilmu-ilmu agama. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya niatan mondok atau bahkan sudah di pondok, itu kalian itu sebenarnya sudah dalam takdir kalau kalian itu akan menjadi orang baik. Tinggal dari kita mau menjuangin itu, mau berhenti atau mau terus, ya pilihannya dari kita sendiri. Jadi harus ya, kan udah ditakdirkan mau jadi orang baik, masa harus mau stop gitu aja kan sayang. Jadi dia udah hadapi semua itu, apa itu homesick lah, gak betah apalah, kangen, masalah teman, itu semua emang proses itu, dan yang akan menerima hasil baiknya ya kita sendiri. Jadi ya harus tetap semangat. Jadi mondok itu mungkin bukan tentang betah atau tidak betah, tapi tentang proses menjadi kuat, sabar, dan belajar memahami hidup. Karena kadang tempat yang tidak terasa nyaman adalah tempat di mana kita banyak bertumbuh dan merasakan ketenangan. Semoga apa yang telah disampaikan Mbak Ana hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi dari saya pribadi, saya memohon maaf jika ada perkataan saya yang mungkin ada yang salah, ada yang keliru dan tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang mungkin tidak berkenan. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon dikoreksi, saya mohon diingatkan agar bisa menjadi pelajaran saya untuk kedepannya. Terima kasih kepada Mbak Ana yang sudah berkenan hadir di podcast kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap ikuti episode menarik selanjutnya. Bersama saya, Wirfat Sariroh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.